Oke, halo semuanya, lagi sama gue, Luis di Kerennya Terkait. Oke, jadi di video kali ini gue pengen ngebahas sebuah device yang sebenarnya tuh penting banget buat kita sebagai pengguna PC atau barang-barang elektronik lain. Terutama kalau di kondisi sobat listrik kita, yaitu PLN, itu kondisinya sedang random, tiba-tiba mati di area kita, terus kita lagi main game kompetitif, udah listrik kita mati, kita ngerugiin teman kita, terus pas lagi kerja juga, kerjaan kita belum di-save, mati kan cukup ngeselin. Dan belum lagi komponen-komponen yang ada di PC kita atau laptop itu kemungkinan juga bisa berdampak pada kondisi mati listrik itu. Kayak misalnya operating system kita yaitu Windows itu juga kadang bisa korup kalau tiba-tiba mati lampu, atau kita pakai hard disk itu scratch disknya mungkin bisa mengalami kerusakan juga, atau mungkin komponen-komponen lain di PC itu juga bahkan bisa berdampak oleh matinya listrik itu. Nah, jadi di video kali ini gue pengen ngebahas salah satu fungsi dari UPS yang dimana mungkin buat kebanyakan orang termasuk gue mungkin nganggapnya UPS ini cuman buat PC, yang dimana kalau misalnya listrik lagi mati, kita bisa punya waktu beberapa saat untuk matiin PC kita secara normal. Nah, dan harga UPS sendiri kan bisa dibilang cukup tinggi-tinggi ya, apalagi buat PC gaming high-end yang mungkin power draw maksimumnya itu sekitar 600-700 watt, berarti perlu beli UPS yang kapasitasnya itu mungkin 1000 watt ke atas, yang harganya pun juga tidak murah gitu, mungkin sejutaan ke atas. Nah, ternyata tuh di luar sana juga ada UPS yang secara kapasitas itu lebih kecil dan harganya pun juga ternyata lebih terjangkau. Nah, ini tuh buat apa sih sebenarnya? Nah, di tempat gue sini udah ada UPS yang kayak gitu. Jadi di belakang gue ini udah ada yang namanya Vertiv Liberty It On. Jadi kurang lebih harusnya spelling gue bener ya. Dan ini punya harga yang terjangkau banget, itu di sekitar 600 ribuan, dan dia itu punya load capacity di 650 VA atau 390 watt. Dan sebenarnya ini bisa dibilang secara kapasitas itu cukup kecil, apalagi PC-PC gaming, contohnya kayak di PC gua aja. Dia ini tuh punya power draw maksimum itu di kurang lebih sekitar 500 sampai 650 wattan gitu. Jadi kalau misalkan mau ngitung sendiri, untuk ngitung UPS itu biasanya paling gampang adalah menghitungnya 2 kali dari maksimum load yang dibutuhin sama PC kita. Jadi kalau misalkan PC gue load maksimumnya itu di 500 watt, berarti UPS-nya itu butuh sekitar 1000 wattan. Gitu. Cuman ada juga yang bilang sebenarnya pakai 20% dari kapasitas bisa, yang 50% kapasitas juga, dan sebenarnya nggak perlu harus 2 kali dari kapasitasnya. Gitu. Cuman di sini biar lebih gampang aja ngitungnya, menurut gue lebih gampang pakai hitungan 2 kali dari kapasitas, biar kita punya spare waktu yang lebih banyak untuk bisa matiin PC kita. Karena kan Windows kadang-kadang kelakuannya suka random juga gitu. Kadang di hari ini bisa cepet, besok bisa lama, kadang tiba-tiba Windows update, kita nggak ada yang tahu. Jadi biar gampang yang ngitungnya 2 kali dari kapasitas saja. Oke, jadi balik lagi ke sini ya. Jadi tuh UPS itu kan bisa dibilang sebagai penyuplai daya tambahan, atau anggap aja kayak power bank-nya buat PC gitu lah. Nah, sebenarnya tuh selain buat PC tuh bisa dipakai juga buat perangkat-perangkat lain yang sebenarnya mungkin di kehidupan sehari-hari gua ini tuh bisa dianggap sebagai hal yang sepele. Contohnya tuh bisa dipakai buat ke modem atau router. Jadi kalau misalkan kita kerja di laptop gitu ya, kita lagi pakai laptop buat kerja dan pakai wifi, itu kalau misalnya kita lagi meeting tiba-tiba internet mati, nggak lucu kan. Makanya kenapa si UPS ini tuh cukup berfungsi buat itu juga. Nah, selain itu kalau misalnya kalian lagi main Mobile Legends gitu di HP, pas lagi main udah menit-menit akhir tiba-tiba mati internet, kan nggak lucu itu internet mati gara-gara si listriknya yang mati. Jadi makanya kenapa UPS itu menurut gue juga cukup berguna buat hal-hal seperti itu juga. Dan menurut gue salah satu device yang menurut gue cukup penting buat dipakai di UPS kayak gini itu adalah NAS server atau NAS, yang mungkin kalau kalian nggak tahu kalian bisa cek di atas karena dulu pernah gue bahas. Nah, jadi kenapa penting? Karena si NAS ini kan biasanya tuh kita pakai buat nyimpen-nyimpen data yang penting buat kerjaan, yang dimana nggak boleh sampai kehapus, atau bahkan file-file personal kita tuh juga cukup bahaya kan kalau misalnya file sampai rusak. Dan si NAS ini kan dia di bagian dalamnya itu menggunakan scratch disk atau hard disk biasa, yang dimana cukup rentan kalau misalnya kondisinya lagi lampu nyala terus tiba-tiba mati listrik, itu tuh bisa dengan mudah rusak atau error gitu. Makanya kenapa si UPS ini cukup penting. Dan perlu kalian ketahui juga bahwa NAS itu kan sebenarnya juga untuk yang versi consumer level itu kan bisa dibilang secara power draw atau power capacity-nya itu, atau power yang dibutuhkan buat menyalakan si NAS itu kan sebenarnya nggak terlalu besar. Makanya kenapa UPS yang size kecil itu tuh bisa berguna buat itu. Dan sebenarnya PC-PC kayak model PC-PC yang low end, kayak PC-PC yang ada di tukang fotokopian yang cuman buka Word doang atau browsing dikit, nah itu sebenarnya itu juga bisa karena kan speknya nggak tinggi. Dan PC-PC kantor yang mungkin cuma buka Excel doang, itu sebenarnya juga bisa pakai UPS kayak gini karena size-nya kan kecil. Cuman jangan expect aja untuk pakai PC gaming gitu ya buat pakai UPS yang size kecil kayak gini, mumpung murah ya pakai aja. Menurut gue jangan, karena
kita perlu ingat bahwa kita tuh tetap perlu spare waktu beberapa menit untuk bisa matiin si PC-nya dengan proper atau dengan benar lah caranya gitu. Nah sekarang gue bakal balik lagi ke produknya. Jadi secara desain kurang lebih kayak gini. Gue rasa UPS nggak perlu desain yang estetik gimana. Cuman secara desain tuh dia cukup slim gitu ya, dan dia tuh bisa di mode berdiriin, bisa ditidurin, bisa ditaruh di soket wall mount juga bisa kalau kalian pengen taruh di tembok. Dia ada indikatornya di bagian depan, yang paling atas itu dia bisa buat kasih tunjuk kalau misalnya ada error. Terus yang di LED yang kedua ini adalah mode baterai, dan yang paling bawah ini adalah mode normal. Jadi kalau misalnya dicolok listrik, yang kedua bakal nyala. Terus kalau misalkan baterainya udah mau low, nanti yang mode baterainya ini dia bakalan kedap-kedip. Dan dia itu secara baterai itu bisa tahan kurang lebih sekitar 10 menit untuk di kondisi loadnya 120 watt. Jadi kalau misalkan di bawah 120 watt dia bisa lebih awet. Kalau misalkan dia lebih besar kapasitasnya ya berarti dia bisa lebih cepat habisnya. Dan untuk nge-charge sampai full, si Vertiv bilang ini tuh bisa kurang lebih sekitar 4 jaman sampai full. Dan untuk tegangannya sendiri dia ini bisa dari 162 volt sampai 290 volt. Dan di Indonesia sendiri kan dia tuh kalau nggak salah di 220 atau 240 volt gitu lah, gue lupa. Dan itu masih within range-nya, jadi masih aman. Dan dia juga udah built-in sama automatic voltage regulator. Jadi itu dia bisa menyesuaikan tegangan listriknya, dan dia juga single phase. Dan kurang lebih secara spek kayak gitu aja sih. Jadi nggak ada yang bisa gue bahas banyak soal speknya karena ya kurang lebih kayak gitu. Oke, lalu ke bagian belakangnya sini dia ada AC input buat dicolok ke tembok. Di bagian bawahnya ini ada USB charger juga kalau misalnya mau dipakai ke device yang ada USB-nya. Lalu selain itu untuk outputnya sendiri tuh dia bisa 3 output ya. Jadi itu bisa dicolok ke 3 device sekaligus, mau PC, mau NAS, mau router. Itu juga bisa selama PC-nya PC yang nggak terlalu berat secara power ya. Dan untuk colokannya sendiri tuh menurut gue ini udah cukup oke, udah bisa dipakai di banyak negara. Dan gue rasa Indonesia sendiri juga bisa dipakai ke colokannya ini. Jadi ya gue nggak ada komplain gitu ya. Dan ya kurang lebih untuk dari segi colokannya juga seperti itu. Dan mungkin sekarang gue akan tes kali ya, kalau misalkan dicolok ke router sama NAS gue, kira-kira ini bisa tahan sampai berapa lama. Dan nanti gue akan lihat juga kira-kira secara wattage itu bisa seberapa untuk sampai habis baterainya. Jadi langsung aja kita tes. Oke, jadi di depan gue sini udah ada alat peraganya ya. Jadi ini UPS-nya udah gue colok ke colokan gue, dan gue colok ke wattmeter biar kita bisa tahu ini masing-masing perangkat kira-kira makan berapa watt ya. Di sini gue udah ada laptop gue, ini ROG GL504. Speknya intinya tinggi ya, dia pakai RTX 2070 dan ya intinya ini laptop kenceng lah. Dan di sini gue udah ada NAS gue juga. Dia ini Synology DS220 Plus gitu ya, dan udah gue masukin hard disk total 16 tera kurang lebih. Jadi ini yang bakalan gua tes, dan ya ini kalian bisa lihat sendiri. Nah ini gue lagi colok cuman si UPS-nya doang ke listrik, dan dia tuh cuman makan sekitar 12 watt doang, dan dia ini udah kondisinya udah penuh ya, udah gue charge penuh. Dan langsung aja gue cobain kira-kira seperti apa, apakah baterainya cukup awet atau enggak, dan ya langsung aja kita tes. Oke, jadi langsung aja ini gue tes. Ini wattmeter harusnya kelihatan ya di sini. Kalau misalnya nggak kelihatan nanti gue geserin dikit. Jadi sekarang nih kondisinya 11 watt. Nih gue colok ke Synology, cuman Synology-nya belum gue nyalain. Ini mungkin gue akan tes dulu pakai si Synology-nya buat tahu kira-kira dia ini makan berapa watt ya. Ya jadi ini NAS-nya udah gue colok dan udah gue nyalain juga, dan dia ini ya kurang lebih secara watt itu dia nambah. Dan tadi tuh awalnya sekitar 12 watt sebelum gue nyalain, dan sekarang pas setelah gue colok dia jadi sekitar, anggap aja sekitar 30 watt setelah gue nyalain. Dan jadinya si NAS-nya sendiri tuh makan daya sekitar 18 watt lah ya kurang lebih. Jadi kita inget ya si NAS-nya ini kurang lebih sekitar 18 watt. Nah, dan sekarang akan gue nyalain laptop gue, dan gue akan colok ke si NAS-nya. Oke, ini akan gue tunggu nyala dulu. Nah sorry tadi ternyata si laptop gue ini habis baterai, dan ini gue langsung colok ke si UPS-nya ya, dan kita lihat ini berapa watt makannya. Nah ini kalian bisa lihat ya untuk dayanya ya setelah gua colok laptop gitu ya, ini sekarang jadi 133 watt, anggap aja 130 watt lah ya. Jadi untuk totalnya sama si UPS-nya. Jadi gua akan coba menghitung. Jadi itu 133 dikurangin sama UPS-nya itu berarti sekitar, gue butuh kalkulator bentar. Nah jadi dia tuh kurang lebih kalau dikurangin jadi sekitar 118 watt ya untuk totalnya. Nah ini sekarang tiba-tiba naik, cuman ya udah kita ngambil angka tengahnya aja ya 130 lah.
Nah, dia butuh sekitar 118 watt untuk si laptop dan juga NAS-nya. Nah, sekarang dengan angka 118 watt, kita akan coba kira-kira bagaimana atau seberapa tahan si UPS ini untuk bisa menahan si kedua device ini. Nah, jadi ini si stopwatch-nya udah sudah siapin ya, dan menurut klaim mereka kan 100 watt itu kurang lebih 10 menit, berarti harusnya ini lebih cepat habisnya gitu ya. Dan nggak apa-apa, kita akan coba tes di kurang lebih tahannya berapa lama dengan kondisi loadnya di 120-an 130 watt. Oke, jadi langsung aja gue prepare, gue akan cabut dulu baru gue nyalain si stopwatch-nya. Oke, langsung aja kita tes. Ini gue cabut, kita nyalakan. Nah, sembari stopwatch-nya nyala, kita lihat seberapa menit, dan ini nanti kita lihat aja. Karena ini dia, jadi kalau misalkan lagi di kondisi baterai, si UPS ini bakal bunyi-bunyi sekitar 10 detik sekali gitu. Dan kalau misalkan baterai udah mulai low, dia itu bakal nyala terus gitu si bunyi-bunyinya ini gitu. Jadi kita langsung aja tungguin aja kira-kira dia berapa lama. Nah, jadi ini kalian bisa lihat ya, jadi si laptop gue juga masih ngecharge secara normal. Tadi itu habis total, sekarang udah tinggal 7%, udah nambah ya. Dan ya, ini gue colok ke belakang, ini colokannya, dan gue colok ke sini bareng sama NAS yang ada di belakang situ gitu ya. Jadi ya kita tunggu aja kira-kira udah berapa menit nih. Sekarang sudah 3 menitan, mungkin ya habisnya sekitar 5 menitan lagi, tapi kita lihat aja. Karena nanti kalau misalnya udah mau habis, dia bakalan bunyi-bunyi. Oke, jadi ini sudah mati ya. Kurang lebih sekitar 9 menit 30 detik, jadi tuh dia bahkan nggak bunyi-bunyi cepet ya. Tiba-tiba cepet terus tiba-tiba udah mati aja. Dan ya, ini udah mati. NAS gue juga mati, nggak keburu gue matiin, karena harusnya pas selama proses dia bunyi-bunyi itu harusnya udah gue matiin ya. Cuman karena gue di sini pengen ngetes, jadi ya nggak apa-apa deh. Ya, semoga baik-baik aja kamu ya. Dan ya, laptopnya juga udah nggak ke-charge, totalnya kurang lebih 16% nambah dari 0. Dan ya, kurang lebih habisnya segini, dan sesuai agak di atas ekspektasi gue sih, karena kan klaimnya dia ini 120 watt untuk 10 menit, tadi tuh 130, ya beda dikit sih ya. Jadi ya masih sesuai ekspektasi gue lah, sekitar 9 menitan lah ya untuk dia sampai benar-benar mati. Dan kita punya waktu kurang lebih 10 menit sampai untuk matiin device-device yang memang perlu kita matiin. Nah, jadi itu sebenarnya sebelum gua ngetes ini, kemarin itu gua ngetesnya itu pakai NAS dan juga router gua. Cuman setelah gua tes itu cuman makan daya sekitar 30 wattan. Dan habisnya itu baterainya tuh baru kurang lebih sekitar 1 jaman lebih gitu. Jadi makanya kenapa gua sekarang ngetesnya pakai laptop dan juga NAS gua, yang dimana gue mencoba untuk achieve power yang sama yang mereka klaim, 120 watt untuk 10 menit, dan di laptop gue plus NAS ini kurang lebih kan sekitar 130 wattan ya. Jadi ya gue mencoba ngejar ke sana, dan kurang lebih hasilnya seperti yang udah kalian lihat. Dan untuk men-charge sendiri itu tuh menurut mereka itu perlu waktu sekitar 4 jam. Cuman setelah gue coba charge kemarin, itu tuh setelah 4 jaman dari UPS sendiri tuh nggak ngasih tahu dia tuh udah penuh atau belum gitu. Jadi ya kita cuman perlu feeling aja, kurang lebih kalau udah 4 jam ya berarti dia udah penuh. Dan ya kurang lebih seperti itu sih. Video kali ini tuh pengen menggambarkan aja kira-kira selain PC itu bisa barang-barang apa lagi yang bisa dipasang di UPS kayak gini. Terutama kan UPS yang kita tahu buat PC gaming kan rata-rata itu perlu UPS yang size-nya itu besar kapasitasnya. Cuman dengan UPS yang mungkin lebih terjangkau, yang secara kapasitas juga nggak begitu besar, ya ini tuh bisa dipakai buat device-device lain yang penting kayak NAS ini. Dan semoga tadi kan gue nggak keburu matiin NAS-nya, semoga harddisk gue baik-baik aja dalam sini. Dan ya kurang lebih seperti itu aja sih untuk video kali ini ya. Semoga bisa ngasih kalian gambaran fungsi dari UPS selain buat PC itu apa aja. Dan ya gue rasa itu aja yang bisa gue bahas. Seperti biasa, kasih tau gimana pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Like dan share jika bermanfaat. Follow semua sosial media kami di Instagram, di TikTok juga ada. Lalu join komunitas kami juga di Discord. Semua linknya ada di deskripsi. Yang terakhir jangan lupa untuk subscribe. Gue dari Kenang Kita Kadi. Sampai jumpa di video berikutnya.